Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 221. Tuan Chen, karena Anda sekarang berada di puncak Wusheng, ada satu potong buah psikis di sini. Jika Anda memakannya, apakah Anda dapat menembus Shangdi? Sarah menyerahkan buah psikis di depannya kepada Dev dan berkata. Dev tidak tahu apakah buah psikis dapat membantunya menerobos ke Shangdi, tetapi karena dia masih memilikinya, mari kita coba. Jadi Dev menelan buah psikis secara langsung. Kekuatan besar dan berlari kencang mulai beredar di sekitar Dev, dan Dev mulai menyempurnakannya. Seiring dengan penyempurnaan Dev, mata Sarah menjadi semakin terkejut, karena dia merasa aura Dev telah mencapai titik teror. Kekuatan spiritual dalam tubuh Dev mulai mengaum, menghantam alam Shangdi lagi dan lagi. Tiba-tiba, terdengar suara guntur, diikuti awan hitam besar, melayang di atas pohon psikis. Melihat perubahan mendadak ini, Yanka dan Yannick mendongak. Mungkinkah anak itu akan menerobos Shangdi? Ini seharusnya kesengsaraan guntur. Yannick memandangi awan hitam di langit, sedikit mengernyit dan berkata, bocah ini pasti memakan buah psikis. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menerobos begitu cepat? Ketika Yanka mengira Dev memakan buah psikis, matanya penuh amarah. Hanya pelindung agung yang memandangi awan hitam di langit dengan ekspresi serius. Bocah ini menerobos ke Shangdi, bagaimana dia bisa memiliki kesengsaraan guntur yang begitu kuat? Pelindung agung melewati awan hitam dan menemukan perbedaan dalam bencana guntur ini. Saat suara pelindung agung jatuh, tiba-tiba di atas awan hitam, sambaran petir menyambar bola dalam sekejap. Guntur menyambar bola dalam sekejap, tetapi bola tidak berubah sama sekali. Dan Dev, yang berada di dalam saat ini, telah jatuh ke dalam meditasi, merilekskan seluruh tubuhnya, dan menyambut saat terakhir terobosan. Badai petir lainnya melanda. Langit dengan ekspresi serius. Guntur menghantam bola lagi, meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Bahkan jika Yanka dan yang lainnya sudah siap, mereka masih dikejutkan oleh akibat yang mengerikan dan terbang mundur. Kesengsaraan guntur ini terlalu mesum, bukan? Yanka bangkit dari tanah, dan berkata dengan heran. Ini memang agak mesum. Jika bukan karena perlindungan bola ini, bukankah Dev akan hancur menjadi abu oleh sambaran petir seperti ini pada Dev? Masih bisakah dia menerobos? Yannick juga terkejut, bagaimana guntur semacam ini bisa dilawan? Sebelum beberapa orang bisa bangun dari keterkejutannya, badai petir lainnya datang menerjang. Ini, berapa banyak kesengsaraan guntur ini? Apakah belum berakhir? Yanka sedikit konyol ketika dia melihat awan hitam bertahan lama, dan guntur demi badai terus turun. Anda harus tahu bahwa mereka semua telah mengalami terobosan Shangdi, dan mereka juga telah mengalami bencana guntur, tetapi tidak ada yang pernah mengalami bencana guntur yang begitu mengerikan. Bahkan kesengsaraan guntur yang menembus Wudi, Marshal Emperor, tidak begitu sesat seperti ini, kan? Guntur ketujuh. Yannick berkata perlahan, dengan nada kaget yang dalam. Tepat setelah petir ketujuh jatuh, akhirnya bola mengeluarkan suara yang renyah. Segera setelah itu, bola, seperti kelopak, mulai terbelah dan menyebar ke segala arah. Dan sosok Dev dan Sarah juga terungkap. Meski bola telah hancur, Dev masih menutup matanya sedikit dan tetap tidak bergerak. Dan awan hitam di udara masih tertutup rapat, tidak menunjukkan tanda-tanda menyebar. Mungkinkah ada bencana guntur di belakang? Aku ingin melihat bagaimana anak ini bisa melawan. Melihat awan hitam itu belum menghilang, Yanka berkata. Petir ungu melintas di awan hitam tebal, dan dengan raungan besar, langsung menyambar ke arah Dev. Kali ini, kekuatan bencana guntur bahkan lebih kuat, seperti 10.000 kuda berlari kencang. Sarah di samping Dev tidak tahan tekanan, dan jatuh langsung dari pohon psikis. Kekuatan bencana guntur membombardir tubuh Dev, dan asap biru naik satu demi satu, dan asap besar menutupi tubuh Dev. Yanka dan yang lainnya di kejauhan bahkan mencium bau gosong. Bencana guntur mesum semacam ini, saya katakan bahwa tidak ada yang bisa menanggungnya. Diperkirakan Dev akan musnah, dan telah menjadi minuman soda. Yanka berkata dengan seringai di wajahnya. Setelah mencium bau gosong, pelindung agung itu berkata dengan sedikit penyesalan, tubuh yang bagus, sayang sekali, sayang sekali. Dev ini juga tidak beruntung. Diperkirakan dia menelan buah psikis, itulah sebabnya kesengsaraan guntur begitu ganas. Tampaknya buah psikis adalah hal yang baik, tetapi juga memiliki kerugian.
Yannick berpikir bahwa terobosan Dev dengan melahap buah psikis menarik bencana guntur yang mesum. Tetapi ketika beberapa orang mengira Dev sudah mati, asapnya hilang, tetapi Dev masih duduk di sana, tidak mati sama sekali, juga tidak berubah menjadi minuman bersoda. Hanya saja baju di badannya robek-robek oleh gemuruh guntur, seperti seorang pengemis. Tubuh Dev mulai perlahan melayang, kulit di tubuhnya berangsur-angsur menjadi transparan, dan darah di tubuhnya terlihat jelas. Ini. Ketika Yanka dan yang lainnya melihat ini, mereka semua mengangkat kepala dan menatap dengan bodoh, mulut mereka bulat, wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Petir lain datang, dan kali ini ternyata petir emas. Dengan kilatan petir keemasan, awan hitam akhirnya menghilang. Dan guntur memukul Dev, langsung mengubah tubuh transparan Dev menjadi warna emas. Pada saat ini, Dev melayang di udara, dan seluruh tubuhnya penuh dengan cahaya keemasan. Aura menakutkan terus meningkat, dan akan segera mencapai puncaknya. Saya melihat gelombang fluktuasi di seluruh kehampaan, dan kemudian aura di tubuh Dev mulai tumbuh secara eksponensial. Aura menakutkan mulai menyebar ke sekitarnya, Yanka dan lainnya yang merasakan aura ini bergetar di hati mereka, bahkan merasa ingin berlutut. Perlahan nafas menghilang, dan Dev perlahan membuka matanya. Pada saat ini, tubuh Dev lebih agung, tubuhnya melayang di udara, dan kemanapun dia memandang, dia seperti dewa yang menghadap semua makhluk hidup. Menerobos ke Shangdi, ini adegan yang luar biasa, orang ini sangat luar biasa. Pelindung agung itu menunjukkan ekspresi serius di wajahnya, dan menyesuaikan napasnya ke kondisi terbaik. Dia mengandalkan buah psikis untuk menarik bencana guntur sebesar itu. Awalnya, buah psikis itu milik kita. Yanka mendengus dingin, dan menatap Dev dengan gigi terkatup. Wajah Yannick juga sangat jelek, jika dia menelan buah psikis, mungkin adegan terobosan akan sangat besar. Tubuh Dev turun perlahan, sementara Sarah telah melepas pakaian dari orang lain dan membawanya ke Dev. Anda tidak bisa membiarkan Dev bertarung telanjang, kan? Dan sebagai seorang gadis, Sarah pasti akan tersipu melihat Dev seperti ini. Tuan Chen, pakailah pakaiannya. Sarah tersipu dan menyerahkan pakaian itu kepada Dev. Baru pada saat inilah Dev menyadari bahwa pakaian di tubuhnya telah robek berkeping-keping, hanya bagian-bagian penting yang tidak terbuka. Dev buru-buru mengenakan pakaiannya, lalu menatap Yanka dan mereka bertiga dengan dingin dan berkata, "Buah psikis ini rasanya sangat enak, tapi sayang sekali kalian tidak akan pernah bisa merasakannya." Dev, apa yang kamu banggakan? Bahkan jika kamu memakan buah psikis, kamu baru saja menembus Shangdi, dan kamu tidak bisa makan semua buah psikis. Kamu pasti masih memiliki buah psikis yang tersimpan di tubuhmu. Yanka mengertakkan gigi dan berteriak keras pada Dev. Nak, kamu serahkan buah psikis yang tersisa, dan aku bisa membuatmu mati tanpa rasa sakit. Jangan mengira kamu bisa melarikan diri dari sini hanya dengan menerobos Shangdi. Meskipun pelindung agung dikejutkan oleh bencana guntur Dev ketika dia menerobos, bahkan jika Dev berhasil menerobos, dia hanyalah Shangdi peringkat pertama. Dibandingkan dengan dia, Shangdi peringkat 8, itu masih dunia yang berbeda. Bahkan jika buah psikis itu tersisa, aku tidak akan memberikannya kepadamu, dan tidak ada yang tersisa sama sekali. Aku memakan semuanya, dan aku belum kenyang. Dev menyentuh perutnya dan berkata, "Bajingan." Yanka menggertakkan giginya dengan kebencian, buah psikis itu adalah harta yang tak ternilai harganya, satu cukup bagi orang lain untuk berlatih selama 1,5 tahun, tetapi Dev benar-benar mengambil buah psikis ini dan memakannya sebagai makanan, mengatakan bahwa dia belum kenyang. Yanka, dia sengaja memancing kemarahanmu, berhenti berbicara dengannya, bunuh dia, dan ambil buah psikis. Yannick tahu bahwa Dev tidak mungkin memakan semua buah psikis itu. Yanka mengangguk, lalu mereka bertiga memandang Dev dengan tamak, siap menyerang kapan saja. Dan Sarah berada di pinggir lapangan, juga terengah-engah, waspada penuh. Tubuh Yanka mulai mengeluarkan gas hijau samar, yang merupakan alasan untuk modifikasi genetik. Hari ini, aku pasti akan membunuhmu. Setelah selesai berbicara, Yanka langsung bergegas menuju Dev. Tapi sebelum Dev bisa bergerak, Sarah yang berada di samping segera menghampirinya. Yanka, biarkan aku mengajarimu. Setelah Sarah menelan buah psikis, kekuatannya juga meningkat pesat, jadi dia sama sekali tidak takut berurusan dengan Yanka. Hanya kamu saja,
kalian maju bersama, dan aku bisa mengirim kalian ke jalan pada saat yang sama. Dev memandang pelindung agung dan Yannick dan berkata, "Nak, kamu bisa melompat untuk bertarung, aku sangat iri padamu, hanya saja kamu adalah Shangdi baru, dan kamu ingin bertarung denganku, Shangdi peringkat 8, bukankah kamu terlalu percaya diri?" Kata pelindung agung sambil mencibir. "Kurasa bukan kamu yang tidak bisa mengendalikan dirimu. Kamu dengan cepat naik ke ranah Shangdi peringkat 8 dengan menyerap kekuatan orang lain, tapi kekuatan semacam ini diperoleh dengan ilmu sihir. Tidak bisa menghasilkan kekuatan Shangdi peringkat 8 yang nyata. Bukankah menurutmu aku benar?" Kata Dev sambil tersenyum. Wajah pelindung agung menjadi sedikit dingin. Kekuatan yang diserap semacam ini memang sama dengan alam yang dicapai oleh kultivasi yang membumi. Pelindung agung tidak mengerti bagaimana Dev mengetahui kerugian dari sihir ini. Bahkan jika aku tidak dapat menggunakan kekuatan Shangdi peringkat 8 yang sebenarnya, itu lebih dari cukup untuk membunuhmu. Setelah pelindung agung selesai berbicara, tidak ada yang berbicara, dan langsung menuju Dev, meninju dengan pukulan. Pada saat ini, napas Dev meledak, cahaya keemasan bersinar, dan naga emas melintas di belakangnya. Kekuatan naga mencapai batasnya, dan segera setelah itu, tinju cahaya suci terlempar keluar. Tidak ada keterampilan dan keahlian, hanya kekuatan fisik. Pelindung agung dan Dev bersaing menggunakan kekuatan paling primitif untuk bertabrakan. Gemetar dalam kehampaan, penuh dengan energi. Saya melihat dua sosok, satu hitam dan satu emas, terus-menerus bertabrakan di udara, dan raungannya tak ada habisnya. Yannick itu merasakan kekuatan manik di sekelilingnya, dan dia terus mundur. Dev baru saja dipromosikan menjadi Shangdi, dan kekuatan yang melonjak di tubuhnya tidak memiliki tempat untuk dilampiaskan, jadi dia kebetulan ingin berlatih dengan pelindung agung ini saat ini. Blaar! Itu adalah dampak kekerasan lainnya, dan mereka berdua mengerahkan kekuatan mereka tanpa menahan. Kali ini dampaknya menyebabkan bebatuan runtuh dan bumi meledak. Bahkan pohon psikis, yang tidak bergerak, mulai bergetar hebat saat ini. Dev dan tubuh pelindung agung dipisahkan, dan keduanya dianggap seri. Yannick, yang menyaksikan pertempuran, sangat terkejut saat ini. Anda harus tahu bahwa Dev hanyalah Shangdi yang baru dipromosikan, dan dia bahkan bertarung seri dengan Shangdi peringkat 8. Ini agak terlalu luar biasa. Jika itu aku, mungkin tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Melihat kekuatan Dev telah tumbuh begitu menakutkan, Yannick terkejut dan ketakutan. Jika Dev tidak bisa dibunuh di sini, mereka semua mungkin akan dibalas setelah keluar. Pelindung agung, kamu adalah Shangdi peringkat 8, tetapi kamu seimbang dengan Dev. Tampaknya kekuatan yang meningkat dengan menggunakan sihir benar-benar tidak dapat diandalkan. Yannick berkata kepada pelindung agung. Dia melakukan ini dengan sengaja, untuk membangkitkan semangat juang pelindung agung, sehingga pelindung agung dan Dev bisa bertarung sampai mati. Kamu bocah tahu apa? Pelindung agung mendengus dingin, lalu menatap Dev dan berkata, "Nak, sungguh menakjubkan bahwa kamu dapat memiliki kekuatan semacam ini sebagai Shangdi yang baru, tetapi tidak peduli seberapa kuat kamu, apa gunanya itu? Tepat selama pertempuran, aku telah menanam benih iblis di tubuhmu, dan kamu akan segera merasakan perasaan neraka." Pelindung agung itu tertawa, dengan ejekan tak berujung di matanya, dia dengan lembut mengangkat telapak tangannya, tanah di sekitar Dev mulai bergetar, dan tentakel hitam muncul dari tanah. Dev melihat tentakel ini, yang digunakan oleh pelindung agung untuk menyerap kekuatan para prajurit itu. Semua tentakel menuju ke arah Dev bersama-sama, dan di tubuh Dev, sesuatu sepertinya mulai menggeliat, dan kekuatan yang tidak diketahui terus-menerus berdampak ke arah tubuh Dev. Dan kekuatan ini menarik tentakel itu, dan terus mengepung Dev. Dev ingin menghindar, tetapi menemukan bahwa tubuhnya tampak membeku di tempat, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Tentakel yang tak terhitung jumlahnya semuanya menempel di tubuh Dev, membungkus Dev dengan erat. Tentakel ini seperti kelelawar vampir, dan mereka mulai dengan gila-gilaan menyerap kekuatan di tubuh Dev, seolah ingin menyedot Dev hingga kering. Melihat pemandangan ini, Sarah terkejut, dia ingin bergegas membantu Dev keluar, tetapi dia dipukul oleh telapak tangan Yanka, dan tubuhnya terbang terbalik. Hahaha, tidak peduli seberapa kuat kamu masih membuat gaun pengantin untuk orang lain. Pelindung agung itu tertawa liar.
Pada saat ini, dia sudah bisa merasakan bahwa kekuatan dalam tubuh Dev terus mengalir ke dalam tubuhnya. Melihat adegan ini, Yanka dan Yannick menunjukkan ekspresi iri. Anda harus tahu bahwa pelindung agung ini menyerap kekuatan Dev, dan saya khawatir kekuatannya akan meningkat pesat. Pada saat itu, sekte pembakaran surgawi mungkin akan mendominasi seluruh alam tersembunyi, dan bahkan pelindung agung pun akan sangat kuat. Belum lagi pemimpin sekte pembakaran surgawi, orang-orang itu mengandalkan sihir, dan kekuatan mereka pasti tumbuh sangat cepat. Dan tepat ketika pelindung agung penuh dengan kesombongan, merasakan kekuatan yang tumbuh di tubuhnya, tiba-tiba tubuhnya sedikit bergetar, dan senyuman itu langsung membeku di wajahnya. Segera setelah itu, pelindung agung memandang Dev, yang terbungkus tentakel, dengan tak percaya, matanya penuh kengerian. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya melihat tubuh pelindung agung gemetar, dan kekuatan dalam tubuhnya menghilang dengan cepat. Pelindung agung itu buru-buru mengendalikan tentakel dan ingin meninggalkan tubuh Dev, tetapi ternyata tentakel itu sama sekali tidak mendengarkan perintahnya. Apa? Saya melihat api naik dari telapak pelindung agung, dan kemudian melemparkan api ke arah tentakel itu dalam sekejap. Blaar! Nyala api meledak dalam sekejap, dan tentakel itu langsung hancur berkeping-keping seperti kembang api. Dan pada saat tentakel itu meledak, sosok Dev melintas, lalu dia meninju pelindung agung itu dengan keras. Saya melihat bahwa tubuh pelindung agung itu terbang keluar, dan kemudian jatuh ke tanah dengan keras, dan seluruh tubuh itu terhempas ke tanah sedalam beberapa meter. Dev? Baik Yanka dan Yannick memandang Dev dengan tak percaya, mata mereka penuh keterkejutan. Tuan Chen, melihat Dev baik-baik saja, Sarah berteriak dengan gembira. Saat ini, Dev penuh energi dan berdiri dengan bangga, tidak seperti orang yang kekuatannya telah diserap. Pelindung agung memanjat dari lubang yang dalam dan menatap Dev dengan tak percaya. Bagaimana kamu bisa menyerap kekuatan melalui tangan neraka? Pelindung agung tidak mengerti, bagaimana Dev bisa mempelajari keterampilan unik dari sekte pembakaran surgawi mereka? Apa itu? Kamu belum melihat apa yang aku tahu. Tapi aku benar-benar berterima kasih atas kekuatan yang kamu kirim, jika tidak pertempuran tadi benar-benar menghabiskan banyak kekuatan. Itu tadi aku tertidur pulas, seperti seseorang mengirim bantal. Dev menatap pelindung agung dengan seringai di wajahnya. Jangan sebutkan betapa jeleknya wajah pelindung agung itu saat ini. Dia awalnya ingin menyerap kekuatan Dev, tetapi dia tidak menduga bahwa Dev menyedot kekuatannya sendiri. Untungnya, dia bereaksi cukup cepat, kalau tidak, dia akan menjadi mumi sekarang. Dev, jangan berpuas diri, bahkan jika tangan neraka tidak bisa menanganimu, aku masih punya cara lain. Pelindung agung itu sangat marah hingga dia hampir memuntahkan darah, menatap Dev. Kamu punya cara lain, bukankah aku juga punya? Setelah Dev selesai berbicara, tatapan dingin muncul di matanya, lalu dia mengulurkan tangan kanannya, dan pedang pembunuh naga langsung muncul di tangannya. Pada saat ini, pedang pembunuh naga, energi pedang melonjak ke langit, langsung ke langit, dan dengan promosi Dev menjadi Shangdi, kekuatan pedang pembunuh naga juga meningkat pesat. Segera setelah itu, Dev berteriak dengan marah, dan pedang pembunuh naga melonjak dengan cahaya, dan energi pedang itu vertikal dan horizontal. Satu demi satu energi pedang yang menakutkan, langsung menuju ke pelindung agung, tetapi pelindung agung itu hanya bisa mundur lagi dan lagi, terus-menerus menangkis. Energi pedang yang tak berujung menebas dengan keras, langsung membuat pelindung agung itu menghilang dalam asap dan debu. Ketika asap dan debu menghilang, pelindung agung berdiri perlahan, tetapi saat ini seluruh tubuhnya dipenuhi bekas luka, dan satu tangan terus bergetar, dengan hanya sedikit daging yang menempel. Yanka dan Yannick terkejut, dan mereka menatap pelindung agung dengan tak percaya. Anda harus tahu bahwa mereka hanya dapat mengandalkan pelindung agung untuk menangani Dev sekarang, tetapi sekarang pelindung agung itu sendiri telah terluka seperti ini, dan lengannya hampir putus, jadi apakah mereka akan mati? Shangdi peringkat 8 benar-benar luar biasa, dan dia tidak dibacok sampai mati. Memegang pedang pembunuh naga di tangannya, Dev berkata dengan ringan. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Pelindung agung itu memandangi lengannya yang patah, menggertakkan giginya dan berkata. Kamu adalah Shangdi yang baru, kamu berani menyakitiku, aku akan mencabik-cabikmu. Pelindung agung berteriak dengan marah.
dan tubuhnya mulai perlahan naik ke udara, dan kemudian aura hitam memenuhi sekeliling tubuhnya, dan tentakel yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul dari tanah. Tentakel ini mulai dengan panik menyerang semua makhluk hidup di tanah, bahkan Yanka dan Yannick pun tidak luput. Dan Sarah, jika dia tidak hati-hati, dia terjerat dalam tentakel di bawah kakinya. Tuan Chen. Sarah kaget dan buru-buru meneriaki Dev. Ketika Dev melihat ini, pedang pembunuh naga di tangannya meledak dengan kilatan cahaya, memotong tentakel dalam sekejap. Dan Yanka dan Yannick juga terjerat oleh tentakel tanpa pertahanan. Pelindung Agung, apa yang kamu lakukan? Lepaskan kami. Yanka dan Yannick berteriak. Anak ini tidak akan mati, dan tidak ada dari kita yang bisa melarikan diri. Alih-alih dibunuh oleh anak ini, kamu sebaiknya menyumbangkan kekuatanmu untuk membantuku membunuhnya. Ini akan memenuhi keinginanmu. Kata pelindung agung dengan ekspresi tegas. Tidak mau. Jangan lakukan ini. Lihat apa yang aku tahu. Yanka dan Yannick berjuang mati-matian. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan mati di tangan Dev, tetapi mereka akan ditipu oleh sekte pembakaran surgawi. Dev mengayunkan pedangnya untuk melindungi Sarah, mencegah Sarah terjerat oleh tentakel itu, sambil menyaksikan perjuangan Yanka dan Yannick dengan mata dingin. Ketika mereka berdua memilih untuk bekerja sama dengan sekte pembakaran surgawi, mereka seharusnya memikirkan akhir cerita ini. Jika kamu memperlakukan kami seperti ini, setelah kamu pergi, sekte guntur kami pasti akan menghancurkan sekte pembakaran surgawimu. Sekte bintang terbang saya juga tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk membalaskan dendamku dan memburu serta membunuh kalian semua sekte pembakaran surgawi. Yanka dan Yannick mengancam pelindung agung. Tapi pelindung agung itu tidak takut sama sekali, dan berkata dengan senyum dingin, kamu mati di sini, siapa tahu aku membunuhmu. Bisa dibilang kamu semua dibunuh oleh Dev, haha. Pelindung agung sepertinya sudah memiliki rencana sejak lama, bahkan jika mereka mendapatkan buah psikis, diperkirakan Yanka dan Yannick pada akhirnya tidak akan bisa mendapatkannya. Dev, tidak. Tuan Chen, selamatkan aku, selama kamu menyelamatkan hidupku, aku tidak akan pernah mengganggumu lagi. Chen tampan, demi membawamu menemukan reruntuhan, tolong selamatkan aku, tolong selamatkan aku. Yanka dan Yannick mulai mati-matian meminta bantuan dari Dev. Hanya saja wajah Dev dingin, dan dia tidak akan menyelamatkan mereka sama sekali. Segera, Yanka dan Yannick berangsur-angsur kehilangan suara mereka, dan aura pelindung agung tumbuh pesat. Lengan yang hendak patah mulai pulih dengan cepat, bahkan luka di tubuhnya juga pulih dengan cepat, dan aura hijau mulai merasuki tubuhnya. Dev tahu bahwa ini karena menyerap kekuatan Yanka. Yanka itu telah memodifikasi gennya untuk menyembuhkan luka dengan cepat, dan sekarang pelindung hebat ini juga memiliki kemampuan ini. Nak, kali ini, kurasa kamu akan mati. Kultivasi pelindung agung menembus peringkat ke-8, dan tidak berhenti sampai puncak peringkat ke-9. Jika dia menelan beberapa buah psikis saat ini, dia mungkin bisa menembus Wudi. Saya melihat pelindung agung bergegas menuju Dev tiba-tiba, kecepatannya secepat kilat, sehingga Dev tidak bisa melihat sosoknya sama sekali. Dev hanya merasakan pukulan berat di dada, dan tubuhnya terbang terbalik, membentur batu besar dengan keras. Tapi sebelum Dev bisa bereaksi, pelindung agung itu mendatangi Dev lagi, dan menginjaknya dengan keras. Blaar! Terdengar suara keras, bumi bergetar, dan lubang besar yang dalam muncul dalam sekejap. Dan tubuh Dev langsung terinjak-injak ke dalam lubang yang dalam. Hahaha, nak, biarkan aku melihat keterampilan apa yang kamu miliki kali ini. Pelindung agung itu menatap Dev dengan angkuh, dan tertawa terbahak-bahak. Tuan Chen. Melihat ini, Sarah berteriak dengan cemas. Di dalam lubang yang dalam, darah meluap dari sudut mulut Dev. Dengan keadaan Dev saat ini yang baru saja dipromosikan menjadi Shangdi, dia masih tidak memiliki cara untuk berurusan dengan penguasa puncak Shangdi. Baik itu kekuatan atau kecepatan, puncak Shangdi hampir merupakan eksistensi yang melampaui Shangdi, hanya butuh satu kesempatan untuk menerobos Wudi, ranah kekuatan Kaisar. Dev berdiri dengan penuh semangat. Meskipun dia tahu kekuatannya saat ini, hampir tidak mungkin untuk menghadapi puncak Shangdi, tetapi Dev tidak akan pernah hanya menunggu kematian. Dia hanya perlu menemukan cara untuk menyerap kekuatan, membiarkan kekuatannya sendiri menerobos, dan dia dapat sepenuhnya menangani pelindung agung ini.
Tapi selain dari 2 buah psikis di cincin penyimpanannya, hampir tidak ada apapun di tempat kejadian yang memungkinkannya untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Tetapi jika mereka memakan 2 buah psikis, Matt dan Hayden pada dasarnya tidak bisa diselamatkan, dan mereka akan berbaring di tempat tidur selama sisa hidup mereka. Dev benar-benar tidak bisa melakukan ini, dia ingin menolong mereka berdua. Cara lain adalah dengan menyerap kekuatan Sarah dan membiarkan dirinya menerobos, tetapi dalam hal ini, Sarah juga akan mati dan menjadi mumi. Inilah yang tidak bisa dilakukan Dev, dia tidak bisa melakukan hal-hal yang menyakiti teman-temannya untuk dirinya sendiri. Tepat ketika Dev berada di lubang yang dalam, merasa sedikit tidak berdaya, tiba-tiba seberkas energi spiritual datang dari bawah kakinya dengan kecepatan tinggi. Terkejut, Dev buru-buru melihat ke bawah dan menemukan akar pohon yang tebal terlihat di depan Dev. Melihat akar pohon dan aura yang kuat, Dev sangat gembira. Ini harus menjadi akar dari pohon psikis, yang sekarang terekspos di depan Dev. Anda harus tahu bahwa pohon psikis sebesar itu pasti memiliki aura yang sangat besar di dalamnya. Sekarang, selama Dev mengubah aura di pohon psikis ini menjadi miliknya, mengapa tidak mungkin untuk meningkatkan kekuatannya? Dev dengan lembut menyentuh akar pohon psikis dengan tangannya, dan gelombang kekuatan langsung memenuhi seluruh tubuh Dev. Dalam sekejap, kekuatan ini menembus ratusan titik akupuntur di anggota tubuh Dev, dan berputar di dantiannya. Pada saat ini, seni konsentrasi hati mulai bekerja dengan kecepatan penuh, terus-menerus mengubah kekuatan ini, dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Pohon psikis itu sepertinya merasakan sesuatu. Ia mulai bergerak secara otomatis tanpa angin. Daun-daun berderak dan berjatuhan terus-menerus. Pada saat ini, setiap daun yang jatuh berubah menjadi senjata tajam, terus-menerus menyerang sekeliling. Sarah dan pelindung agung semuanya mundur dengan cepat, menghindari jangkauan serangan daun itu. Melihat pohon psikis yang bergoyang, mata pelindung agung itu penuh kecurigaan. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Mengapa pohon psikis, yang tidak bergerak sama sekali, bergetar begitu keras saat ini? Tepat ketika pelindung agung penuh dengan keraguan, dia tiba-tiba merasakan aura Dev yang meningkat dari lubang yang dalam. Bagaimana ini? Pelindung agung mengerutkan kening, ingin lebih dekat untuk melihat apa yang terjadi pada Dev di lubang yang dalam. Tapi setiap daun di pohon psikis setajam pisau baja, bahkan pelindung agung, alam puncak Shangdi, selama dia memasuki jangkauan, kulitnya akan tergores oleh daun dalam sekejap. Segera, pelindung agung menemukan bahwa ada cahaya keemasan di lubang yang dalam, dan aura Dev telah mencapai puncak Shangdi peringkat pertama dalam sekejap dari Shangdi peringkat pertama yang baru dipromosikan, dan dia akan segera menerobos Shangdi peringkat kedua. Bagaimana ini? Bagaimana situasinya? Pelindung agung agak bingung, situasi seperti apa yang bisa membuat seseorang mencapai puncak langsung dari Shangdi peringkat pertama hanya dalam waktu singkat. Sebelum pelindung agung bisa mengetahuinya, aura Dev telah menembus dari tingkat pertama Shangdi dan mencapai alam Shangdi tingkat kedua. Dan auranya tidak berhenti, masih naik, tidak ada yang tahu level apa yang akan dicapai oleh kekuatan Dev. Saat ini, pohon psikis sudah mulai mengering perlahan dari atas pohon. Melihat pohon psikis yang berangsur-angsur mengering, pelindung agung itu sepertinya mengerti. Sialan, anak ini sebenarnya menyerap kekuatan pohon psikis. Pelindung agung tahu bahwa Dev sebenarnya menyerap kekuatan seluruh pohon psikis. Anda harus tahu bahwa seluruh pohon psikis ini berkali-kali lebih kuat daripada efek buah psikis. Tidak, orang ini tidak boleh dibiarkan menerobos lagi. Pelindung agung itu berteriak keras, kabut hitam membubung di sekujur tubuhnya. Dia membungkus dirinya dengan erat, dan langsung menuju ke lubang yang dalam. Sepanjang jalan, dedaunan terus berguguran, lalu melewati pelindung agung, memicu tembakan, tapi ini tidak bisa menghentikan langkah kaki pelindung agung. Pada saat ini, Sarah juga sepertinya melihat sesuatu, jadi dia tidak peduli dengan bahayanya, dan bergegas masuk dengan pedang panjang di tangannya. Daun-daun mengiris luka di tubuh Sarah seperti pisau baja, tetapi Sarah tidak takut sama sekali. Dia perlu mengulur waktu untuk Dev, meskipun itu 1 menit dan 1 detik. Pedang panjang di tangan Sarah berubah menjadi ular roh dan langsung menuju pelindung agung. Tapi pelindung agung itu bahkan tidak melihatnya, dan melambaikan tangannya dengan ringan, sesuatu yang di luar kendali diri. Hanya dengan 1 gelombang, tubuh Sarah terbang terbalik seperti layang-layang dengan tali putus.
Kesenjangan kekuatan terlalu besar. Sarah tidak punya cara untuk menghentikan pelindung agung, bahkan tidak sedetik pun. Pelindung agung datang ke tepi lubang, dan melihat Dev duduk bersila di lubang yang dalam, dengan cahaya keemasan di tubuhnya terus berkedip. Mata pelindung agung itu merah, menatap Dev, dan berteriak dengan keras, "Aku tidak akan membiarkanmu memiliki kesempatan untuk kembali." Setelah selesai berbicara, pelindung agung itu menampar ke arah lubang yang dalam dengan telapak tangan, dan cetakan telapak tangan yang besar muncul, dikelilingi oleh kabut hitam, menutupi seluruh area lubang yang dalam. Melihat telapak tangan semakin dekat, dan berada di atas kepala Dev, mata Dev tiba-tiba terbuka. Kulit Dev berubah menjadi kuning keemasan, dan potongan sisik emas menutupi tubuh Dev, disertai lolongan panjang Dev. Kekuatan mengerikan terpancar dari tubuh Dev, dan dengan cepat meledak ke langit dari lubang yang dalam. Di bawah kekuatan ini, telapak tangan besar pelindung agung itu langsung terhapus oleh benturannya. Dan tubuh Dev naik perlahan dari lubang yang dalam, dan akhirnya melayang di udara, dan di belakang Dev, pohon psikis yang telah lama layu, tersulut dengan api yang berkobar saat ini. Hanya dalam sepersekian detik, pohon psikis itu berubah menjadi abu, pohon keramat kuno, kini berubah menjadi ketiadaan. Pelindung agung memandang Dev di udara, dengan sedikit keterkejutan dan keterkejutan di matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Dev dapat dengan mudah melewati serangan telapak tangannya. Pada saat ini, ada ekspresi acuh tak acuh di mata Dev. Merasakan tatapan Dev, tubuh pelindung agung mulai bergetar tanpa sadar. Nafas yang mengerikan meletus dari tubuh Dev, dan kemudian Dev mengeluarkan raungan keras, dan cahaya keemasan tiba-tiba muncul di tubuhnya. Merasakan hembusan nafas Dev, pelindung agung itu tersentak. Itu adalah nafas Shangdi peringkat ketiga. Dia tidak pernah mengira bahwa Dev telah dipromosikan dari Shangdi peringkat pertama ke peringkat ketiga hanya dalam waktu singkat. Tapi sebelum pelindung agung bisa bereaksi, aura di tubuh Dev mulai menyebar ke segala arah. Merasakan aura yang menakutkan, tubuh pelindung agung mulai mundur terus-menerus, dan pada akhirnya dia langsung terhempas oleh aura yang menakutkan itu. Melihat ini, pelindung agung tahu bahwa Dev tidak dapat dibiarkan terus seperti ini, dan hanya bisa menggunakan keahlian uniknya. Telapak pembakaran surgawi. Pelindung agung berteriak keras, dan energi yang luar biasa langsung mengembun di depan pelindung agung, dan masih ada api yang menyala di sekeliling. Melihat ini, Dev mendengus dingin, lalu melambaikan tangannya. Cahaya keemasan yang terang langsung bertabrakan dengan telapak pembakaran surgawi milik pelindung agung, membuat dentuman yang menghancurkan bumi. Ledakan napas, getaran ruang. Tanah mulai runtuh terus-menerus, dan dinding batu di sekitarnya juga terus beterbangan dengan bebatuan yang kacau balau. Runtuhan istana Narcissus sepertinya akan runtuh. Cahaya keemasan yang diayunkan Dev menembus telapak pembakaran surgawi dalam sekejap, dan menghantam tubuh pelindung agung dengan ganas. Tubuh pelindung agung terbang seketika, dengan mata yang luar biasa di matanya. Sementara pelindung agung itu masih dalam keadaan linglung, sosok Dev langsung tiba di depan pelindung agung itu, dan kecepatannya bahkan lebih cepat dari pelindung agung itu. Ini. Pelindung agung itu tidak merespon, dan langsung ditendang oleh Dev. Blaar. Tubuh pelindung agung menabrak dinding batu dengan keras, menyebabkan bebatuan runtuh, dan seluruh istana Narcissus akan segera dihancurkan. Pelindung agung itu tiba-tiba menyemburkan seteguk darah, dan nafas di tubuhnya mulai layu. Dev perlahan berjalan menuju pelindung agung itu, dan wajah pelindung agung itu sangat jelek. Dev, jika kamu melepaskanku, aku bisa memberimu banyak sumber daya. Pelindung agung memohon belas kasihan dengan Dev. Kamu hanyalah pelindung agung dari sekte pembakaran surgawi. Pemimpinmu belum berbicara, jadi apa yang kamu katakan cuma kentut? Namun, kekuatan puncakmu sebagai Shangdi peringkat 9 adalah sumber terbaik bagiku. Dev memiliki senyum sinis di wajahnya, dia yakin bahwa selama dia menyerap kekuatan pelindung agung ini, dia pasti bisa meningkatkan dirinya sendiri. Melihat Dev seperti ini, pelindung agung pasti tidak akan membiarkannya pergi. Jadi matanya sedikit menyipit dan dia berkata, Dev, jangan berpikir bahwa hari ini kamu akan yakin padaku. Aku punya cara untuk menyelamatkan hidupku sebagai pelindung agung sekte pembakaran surgawi. Setelah pelindung agung selesai berbicara, dia tiba-tiba mengeluarkan token dari tubuhnya, dan kemudian menghancurkan token itu seketika.
Saat token dihancurkan, ruang di depan pelindung agung mulai terdistorsi, dan sosok pelindung agung berangsur-angsur menghilang. Sihir spasial, kamu ingin melarikan diri. Melihat ini, Dev tiba-tiba bergegas maju, lalu meraih pelindung agung besar itu dengan telapak tangannya yang besar. Sayang sekali Dev masih selangkah terlambat, sosok pelindung agung perlahan menghilang, dan Dev tidak bisa menangkapnya. Melihat pelindung agung melarikan diri, Dev sangat kesal. Dia tidak pernah berpikir bahwa pelindung agung sekte pembakaran surgawi benar-benar mengetahui sihir ruang dan waktu. Tepat setelah pelindung agung melarikan diri, seluruh reruntuhan istana Narcissus mulai bergetar hebat, dan batu-batu besar berjatuhan satu demi satu. Nona Liu, ayo pergi. Melihat ini, Dev buru-buru membawa Sarah kembali ke jalan semula. Ketika Dev dan yang lainnya keluar dari reruntuhan, mereka menemukan ada banyak mayat prajurit di sekitar reruntuhan. Sebagian besar mayat ini berasal dari dunia seni bela diri, tetapi Dev tidak menemukan Walter Jiang dan yang lainnya, tidak diketahui apakah orang-orang ini dibunuh atau melarikan diri. Tuan Chen, mungkinkah ada sekte tersembunyi lainnya yang muncul di pegunungan Kunlun? Melihat mayat di seluruh lantai, Sarah bertanya tanpa sadar. Anda harus tahu bahwa sebagian besar orang yang dibawa oleh Yanka dibunuh oleh Dev. Sekarang begitu banyak prajurit dari luar dunia telah mati, itu pasti disebabkan oleh sekte lain dari dunia tersembunyi. Seharusnya begitu, kita harus hati-hati. Dev menasihati Sarah. Tapi tidak lama setelah keduanya pergi, mereka mendengar suara perkelahian, dan Dev dan Sarah mengikuti suara itu untuk menemukannya. Pada saat ini, Dev menemukan bahwa ada 5 lelaki tua yang menyerang Walter dan yang lainnya. Kelima lelaki tua ini seperti serigala yang bergabung dengan domba. Walter dan yang lainnya hanya bisa dibantai. Tuan Chen. Setelah melihat Dev, Walter, Quito dan yang lainnya buru-buru berteriak minta tolong. Siapakah orang-orang ini? Segera mencapai puncaknya. Dev sedikit mengernyit dan bertanya pada Sarah. Orang-orang ini sangat kejam sehingga membunuh orang seperti menginjak-injak semut sampai mati. Orang-orang dari Sekte Bintang Terbang, ini adalah 5 penatua dari Sekte Bintang Terbang. Sarah mengikuti Dev dan berkata. Dev dan Sarah melangkah maju dan melindungi Walter dan yang lainnya di belakangnya, sementara penatua agung dari Sekte Bintang Terbang menjadi dingin dan berkata. Siapa kamu? Saudaraku, gadis kecil ini berasal dari Sekte Tubuh Suci. Kata sesepuh lainnya. Seorang anggota Sekte Tubuh Suci. Penatua agung sedikit mengernyit, jangan ikut campur dalam urusanku, cepatlah pergi. Kurasa kau yang harus pergi. Ada niat membunuh di mata Dev, dan dia melangkah maju dengan tamparan dan mengirim penatua agung itu terbang menjauh. Putra tertua dari faksi bintang terbangmu semuanya mati, tetapi kamu, para penatua kecil berani memamerkan kekuatanmu. Dev berkata dengan dingin. Apa? Kamu membunuh putra sulung kita? Para penatua dari Sekte Bintang Terbang semuanya terkejut. Dev tidak mengatakan apa-apa, tetapi menembak langsung dan membunuh sesepuh yang terburu-buru. Para penatua ini menyerang dengan sangat ganas sehingga mereka membantai begitu banyak orang dari dunia seni bela diri. Dev tidak akan pernah mengampuni nyawa orang-orang ini. Ketika Walter dan yang lainnya melihat Dev melawan para penatua ini sendirian, mereka semua terkejut dan terdiam. Anda harus tahu bahwa tidak banyak perbedaan antara mereka dan kekuatan Dev di masa lalu, tetapi sekarang, kekuatan Dev berada di luar jangkauan mereka. Tuan Chen, tunjukkan belas kasihan, jangan bunuh mereka. Sarah melihat bahwa Dev ingin membunuh kelima penatua dari Sekte Bintang Terbang, jadi dia segera melangkah maju untuk menghentikannya. Tuan Chen, jika Anda membunuh kelima penatua Sekte Bintang Terbang, maka Sekte Bintang Terbang tidak akan pernah membiarkan Anda pergi. Anda tidak perlu memprovokasi mereka. Dan dengan cara ini, mereka juga akan berpikir bahwa kamu membunuh Yannick, dan kemudian kamu dan faksi bintang terbang akan berada dalam situasi tanpa akhir, yang tidak baik untukmu. Sarah menganalisisnya untuk Dev, lalu menatap para penatua dan berkata, putra tertuamu sudah mati, tetapi dia dibunuh oleh orang-orang dari Sekte Pembakaran Surgawi, dan tidak ada hubungannya dengan kita. Tuan muda kita sudah mati, tentu saja kamu mengatakannya dengan santai, dan Sekte Pembakaran Surgawi yang telah menghilang selama bertahun-tahun, kamu meletakkan tanggung jawab pada Sekte Pembakaran Surgawi, apakah kamu pikir kami akan mempercayainya?
Penatua Agung mendengus dingin. Aku tidak peduli apakah kamu percaya atau tidak, bahkan jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi dengan mudah. Setelah Dev selesai berbicara, lampu keemasan berkedip di telapak tangannya, dan dia segera bergerak ke arah 5 penatua. Garis-garis cahaya keemasan menembus tubuh kelima penatua itu seketika seperti pedang tajam. Meskipun kelima penatua tidak mati, semua orang terluka parah, dengan tangan dan kaki patah. Melihat kekuatan Dev, 5 penatua yang terluka parah tidak berani berbicara, mereka hanya bisa menatap tajam Dev, dan kemudian dengan cepat pergi dengan dukungan satu sama lain. Tuan Chen, terima kasih telah menyelamatkan hidup kami. Walter dan yang lainnya melangkah maju dan buru-buru mengikuti Dev untuk berterima kasih padanya. Kakak Jiang, ini hanya masalah mengangkat tangan. Kamu harus segera pergi dari sini dan jangan datang ke sini lagi. Ini bukan tempat untuk kamu singgahi. Dev memberitahu Walter dan yang lainnya untuk pergi secepat mungkin. Lagi pula, semua sekte ini berasal dari alam tersembunyi, dan perbedaan kekuatannya terlalu besar. Jika Walter dan prajurit lain dari luar dunia datang, mereka akan hanya mati. Walter dan yang lainnya telah melihatnya sebelumnya, dan bahkan jika Dev tidak mengatakan apa-apa, mereka mungkin tidak akan berani datang lagi di masa depan. Setelah Walter dan yang lainnya pergi, Dev juga membawa Sarah kembali ke sekte tubuh suci. Dev harus menyelamatkan Matt dan Hayden secepat mungkin. Kembali ke sekte tubuh suci, setelah Dev mengeluarkan buah psikis, Matt dan Hayden menelannya satu persatu. Setelah memakan buah psikis, tubuh Matt dan Hayden terus bersinar, hanya butuh beberapa saat bagi mereka untuk memulihkan semua tulang dan tendon mereka. Dev, apa yang kamu beri kepada kami untuk dimakan? Mengapa rasanya begitu menakjubkan? Saya selalu merasa ada kekuatan di tubuh saya yang terus-menerus mengembara. Matt segera melompat dari tempat tidur, dan bertanya pada Dev dengan rasa ingin tahu. Kakak Dev, aku juga merasakan ada kekuatan manik di tubuhku, dan tubuhku akan meledak. Pada saat ini, Hayden berkata dengan rasa sakit di wajahnya. Ini adalah buah psikis. Mata air dari mata air regenerasi memiliki efek ajaib membentuk kembali tubuh setelah mengalir melalui akar pohon psikis. Kalian berdua sempurnakan kekuatan di tubuhmu terlebih dahulu, mungkin wilayahmu bisa banyak ditingkatkan. Terutama Hayden, ranahmu terlalu rendah, kamu harus menyempurnakan kekuatan itu secepat mungkin, jika tidak, kamu dalam bahaya, kamu bisa meledak dan mati. Dev berkata kepada Matt dan Hayden. Melihat apa yang dikatakan Dev tiba-tiba, Matt dan Hayden buru-buru mulai berlatih, menyempurnakan kekuatan di tubuh mereka. Dev tinggal di sekte tubuh suci, menunggu Matt dan Hayden menyempurnakan kekuatan buah psikis sebelum pergi dan kembali ke ibu kota. Saudari junior, apakah kamu benar-benar memasuki runtuhan istana Narcissus? Merasakan aura Sarah dan Dev, Simon bertanya dengan iri. Orang harus tahu bahwa ketika Sarah pergi, kekuatannya bukan tandingan Simon, tetapi setelah kembali dari reruntuhan istana Narcissus kali ini, kekuatannya melampaui dia. Terutama Dev. Simon benar-benar dapat merasakan aura menakutkan di tubuh Dev. Jika mereka berdua bertarung saat ini, mereka bahkan mungkin tidak dapat mengambil satu gerakan pun dari Dev. Tentu saja, kami juga melihat pohon kuno. Sarah mengikuti Simon dengan penuh semangat dan berbicara tentang hal-hal di dalam reruntuhan istana Narcissus. Ketika Simon mendengar bahwa Dev telah mengalahkan pelindung agung dari sekte pembakaran surgawi dengan ranah Shang di peringkat 9 besar dan melarikan diri, dia sangat terkejut di dalam hatinya. Dari sudut pandang ini, apalagi mengambil langkah selanjutnya di depan Dev, dia mungkin kewalahan oleh nafas Dev. Dev tinggal di sekte tubuh suci selama 3 hari lagi sebelum Bogdan bergegas kembali dari pertemuan. Saat melihat Dev dan Sarah, Bogdan tidak tampak terkejut. Guru, kami telah kembali dari reruntuhan istana Narcissus, dan melihat Bogdan, Sarah ingin memberitahu Bogdan tentang reruntuhan istana Narcissus, tetapi Bogdan melambaikan tangannya. Aku tahu semuanya. Wajah Bogdan agak jelek, dan kamu ketika di reruntuhan, kamu berselisih dengan sekte bintang terbang dan sekte guntur dan membunuh mereka semua. Apakah Yannick dan Yanka mati di tanganmu? Sarah terkejut, tidak mengerti bagaimana Bogdan tahu. Tetapi Dev berkata dengan tenang, kami memang memiliki konflik, tetapi kami tidak membunuh Yannick dan Yanka, tetapi pelindung agung sekte pembakaran surgawi menyerap kekuatan mereka dan membunuh mereka. Sekte pembakaran surgawi?
Bogdan mengerutkan kening, sekte pembakaran surgawi benar-benar muncul. Guru, sekte pembakaran surgawi selalu berada di pegunungan Kunlun, dan sekte alkimia telah bekerja sama dengan sekte pembakaran surgawi. Beberapa sumber daya yang telah kami berikan kepada sekte alkimia selama bertahun-tahun telah didistribusikan ke sekte pembakaran surgawi. Sarah buru-buru mengikuti Bogdan. Ketika Bogdan mendengar ini, ekspresinya menjadi jelek seperti kalian yang membaca. Selama bertahun-tahun, sekte tubuh suci mereka telah diperlakukan seperti monyet. Keterlaluan sekte alkimia, tidak heran Yosef tidak bisa melihat yang salah dengan diriku setelah bertahun-tahun, jadi dia melakukannya dengan sengaja. Bogdan menggertakkan giginya dengan tidak nyaman. Guru, bagaimana Anda mengetahui hal-hal di reruntuhan? Sarah bertanya dengan rasa ingin tahu. Sekarang seluruh alam tersembunyi tahu, dan sekte bintang terbang dan sekte guntur telah mengambil tindakan, diperkirakan Saudara Chen akan segera diburu. Saudara Chen, kamu harus meninggalkan dunia tersembunyi secepat mungkin, dan bersembunyi sebentar. Bogdan berkata pada Dev. Master Sekte Yu, aku pergi, apa yang terjadi pada kamu? Dev bertanya. Mereka tidak akan melakukan apapun pada sekte tubuh suci saya, dan saya bukan kesemek yang lembut, biarkan saja orang mencubitnya dengan santai. Kata Bogdan. Dev mengangguk, dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia masih memiliki kemampuan untuk bersaing dengan dua sekte tersebut. Sekarang Matt dan Hayden telah selesai menyempurnakan kekuatan di tubuh mereka, saatnya untuk pergi. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Bogdan, Dev membawa Matt dan Hayden dan langsung kembali ke ibu kota. Saat ini, di aula faksi bintang terbang. 5 penatua terluka parah dan duduk di kursi, di depan mereka. Seorang lelaki tua yang berusia hampir 80 tahun penuh amarah. Orang ini adalah Wesley Lang, kepala faksi bintang terbang, dan Yannick itu adalah putra satu-satunya. Lang Wudao sangat menyayangi putranya sehingga kepribadian Yannick yang awalnya laki-laki menjadi perempuan. Meski begitu, tidak mudah bagi Wesley untuk menegur putranya. Tapi sekarang, putranya sudah mati, hati Wesley bergetar. Tuan, pembunuhan Tuan Muda dilakukan oleh anggota sekte tubuh suci, dan kami juga dilukai oleh mereka. Penatua Agung berkata kepada Wesley. Aku tahu, nama pria itu adalah Dev, dia bukan dari sekte tubuh suci, dia dari luar dunia. Tapi kenapa kalian berlima tidak tetap di sisi Tuan Muda untuk melindunginya? Wesley menatap kelima penatua dengan dingin dan bertanya. Tuan Muda tidak membiarkan kami mengikuti, dia membiarkan kami berjaga di luar, jadi. Penatua Agung berkata dengan tubuh gemetar. Saya meminta kalian untuk melindungi Tuan Muda. Sekarang Tuan Muda sudah mati, hanya Anda kembali. Saya pikir Anda harus pergi ke bawah tanah untuk menemaninya. Setelah Wesley selesai berbicara, tanpa menunggu 5 penatua bereaksi, dia melambaikan telapak tangannya dan bergegas pergi dengan kekuatan yang luar biasa. Tanpa teriakan sedikit pun, kelima penatua itu berubah menjadi tumpukan daging dalam sekejap. Melihat tumpukan pasta daging di lantai, Wesley memiliki niat membunuh yang kuat di matanya. Dev, saya pasti akan meminta Anda untuk membayar nyawa putra saya. Fraksi Guntur. Ibu Yanka menangis di pelukan Darwin. Darwin, putra kita sudah mati, dia sudah mati, mengapa kamu membiarkannya pergi ke reruntuhan, mengapa kamu tidak menghentikannya? Ibu Yanka menangis terseduh-seduh, dan ekspresi Darwin sangat suram. Pada saat ini, pintunya didorong terbuka, dan Igor masuk. Melihat hal tersebut, Darwin buru-buru mendorong pergi Ibu Yanka. Kakak, Darwin memanggil Igor. Ketika Ibu Yanka melihat suaminya telah kembali, matanya sedikit bingung, lalu dia bergegas menuju Igor. Igor, putra kita terbunuh, kamu harus membalaskan dendamnya, atau aku akan mati. Ibu Yanka menangis. Jangan khawatir, aku pasti akan membalaskan dendam putra kita. Wajah Igor tenang, tanpa amarah dan rasa sakit karena kehilangan putranya. Darwin, aku tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, bahwa pria bernama Dev itu kembali kepadaku, aku akan membuatnya tersiksa sampai mati. Igor berkata kepada Darwin. Saudaraku, jangan khawatir, aku pasti akan menangkapnya dengan tanganku sendiri dan memotongnya. Mata Darwin terbakar amarah, dia menggertakkan giginya dan berkata, Oke. Igor mengangguk, lalu mendorong istrinya pergi. Darwin,
tolong hibur kakak iparmu, aku akan pergi melihat bagaimana pelayanan yang berjasa itu. Igor pergi, dan saat dia keluar dari pintu, mata Igor berbinar-binar. Ayah, apakah adikku dibunuh oleh Dev itu? Aku akan membalaskan dendamnya. Yuri kembali dari Shibuya, dan bertanya pada Igor dengan marah. Adikmu sudah mati, aku sudah meminta Paman Wangmu untuk menangkap Dev itu, kamu harus berlatih keras di rumah, jangan khawatir tentang masalah ini. Igor menasihati Yuri. Ayah, meskipun Yanka adalah adik tiriku, dia dibunuh. Kebencian ini harus dibalas olehku, sang kakak. Yuri sangat marah, berharap dia bisa membunuh Dev sekarang. Oke, aku sudah bilang untuk membiarkannya, jadi biarkan saja dan kamu berlatih keras saja. Igor pergi setelah selesai berbicara, dia sangat ingin memberitahu Yuri bahwa dia dan Yanka bukanlah saudara tiri, tetapi sepupu tiri. Sekte Pembakaran Surgawi. Qin Xiao juga memantau pertemuan 3 sekte dan 6 faksi di dunia tersembunyi selama beberapa hari dalam kegelapan. Qin Shi sangat senang saat ini, karena dia tahu bahwa 3 sekte dan 6 faksi di dunia tersembunyi sudah berselisih satu sama lain, dan mungkin akan ada konflik suatu hari nanti. Selama 3 sekte dan 6 faksi berada dalam kekacauan, itu akan menjadi waktu bagi sekte pembakaran surga untuk muncul kembali, dan siapa yang bisa menghentikan mereka. Mungkin seluruh dunia tersembunyi akan dikendalikan oleh sekte pembakaran surgawi. Tepat ketika Qin Shi senang, pelindung agung kembali menyeret tubuhnya yang terluka, tetapi pada saat ini, aura pelindung agung mencapai puncak Shang di peringkat ke-9. Keadaan seperti ini yang ditingkatkan dengan menyerap kekuatan orang lain sangat tidak stabil. Setelah pelindung agung itu terluka, nafasnya menjadi tidak teratur, dan keadaannya mulai menurun. Saat ini, dia hanya dalam keadaan yang baru saja dipromosikan ke peringkat ke-9. Pelindung agung, apa yang terjadi? Setelah Qin Shi melihat pelindung agung, dia sedikit mengernyit. Tuan, saya menemukan reruntuhan istana Narcissus, dan saya juga menemukan buah psikis, tetapi seorang anak kecil sampai di sana lebih dulu dan mengambil buah psikis itu. Kata pelindung agung dengan wajah penuh rasa malu. Apa? Qin Shi tertegun, dengan Shang di tingkat 9 di tubuhmu pasti menggunakan skill jahat untuk menyerap kekuatan orang lain. Mungkinkah level ini tidak bisa mengalahkan orang lain? Di seluruh dunia tersembunyi, kecuali hal-hal lama yang sedang rapat, siapa lagi yang bisa menjadi lawanmu? Bersambung ke episode 222. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.